Selamat pagi saudaraku semua, dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Saya Nikos Dinata dari kelas 81. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh anak manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi, barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah Injil Tuhan. Salam sehat selalu para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam firman Tuhan hari ini, Yesus mengajarkan bahwa barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Allah dimengerti sebagai Dia yang penuh kebaikan dan belas kasih. Kerahiman Allah tidak mengenal batas, tetapi siapa yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah melalui penyesalan, ia menolak pengampunan dosa-dosanya dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Ketegaran hati semacam itu dapat menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat sampai pada saat kematian dan dapat menyebabkan kemusnahan abadi. Menghujat Roh Kudus sama saja menghujat Allah atau tidak mengakui Allah sebagai Dia yang menyelamatkan. Para sahabatku suara hati, rekan muda dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam hidup ini kita tahu bahwa orang tua ketika mau menyekolahkan anaknya pasti akan memilih sekolah yang terbaik dan terakreditasi A misalnya. Akreditasi merupakan suatu penilaian dari supervisi pemerintah, pengakuan dari masyarakat atau lembaga pemerintah menentukan kualitas atau standar mutu pendidikan. Setiap lembaga atau yayasan pasti memiliki standar tertentu dan berusaha memberikan layanan sesuai kapasitas. Pengakuan dari masyarakat atau lembaga pemerintah menentukan kualitas atau standar mutu pendidikan. Setiap lembaga atau yayasan pasti memiliki standar tertentu dan berusaha memberikan layanan sesuai kapasitas dan terukur, sehingga apabila sudah mendapatkan pengakuan legal atau resmi dari pemerintah, masyarakat tidak lagi ragu menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan atau yayasan tersebut. Dengan demikian pengakuan sangat penting. Demikian pernyataan dari Yesus, siapa identitas kita sebagai seorang Kristiani. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan pendengar dimanapun Anda berada, Yesus menyatakan siapa mengakuinya, Dia sendiri akan mengakui orang tersebut di hadapan para malaikat. Yesus tidak dapat mengingkarinya. Yesus sungguh menghormati siapa saja yang mengakuinya. Selanjutnya, Yesus menyebut para murid sebagai sahabat-sahabatnya. Menjadi sahabat Yesus dimulai ketika orang takut akan Dia dan mengakui Dia di depan manusia. Menjadi sahabat Yesus berarti mewartakan kebenaran dengan berani dan memerangi kemunafikan yang berusaha menutupi kenyataan yang sebenarnya. Semua usaha ini bisa dilakukan karena Roh Kudus turut serta bekerja di dalam orang tersebut. Inilah cita-cita orang beriman, mengakui Tuhan Yesus. Inilah yang menjadikan kita saksi yang memberitakan kebenaran.
Sama seperti Yesus yang mampu menganalisa keadaan zamannya, kita pun dipanggil untuk belajar dan peka akan situasi dan kondisi di sekitar kita. Dengan demikian, kita dapat menyampaikan pesan kebenaran yang diamanatkan kepada kita sesuai dengan keadaan zaman kita sekarang. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus menyadarkan betapa pentingnya setiap orang Kristiani mengenal Tuhan dengan benar, supaya memiliki iman yang tangguh. Dengan iman yang kukuh, setiap orang Kristiani mampu melewati setiap pergumulan dan beroleh kemenangan di dalam pertolongannya. Dan kita tidak perlu lagi merasa takut, merasa ragu di depan sesama, terlebih di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Sehingga Tuhan memampukan kita untuk bersaksi dalam iman dan kebenaran Allah. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari Suara Hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.